bagi hidupku. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai, memberikan kami berkat sehingga kami mampu melalui hari lepas hari. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau ketuk pintu hati pikiran kami, agar firman-Mu berkenan tinggal di dalam kami. Amin. Shalom. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama saya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Romi Octavia Mangger, asal Aceh Singkil, Prodi Teologi, mahasiswa IAKAN Tarutung semester 1. Di sini saya memenuhi tugas saya mata kuliah Teologi Komunikasi, dosen pengampu Wendy Hutahayan. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari Alkitab Injil Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27 dengan judul perikop pendengar atau pelaku firman Tuhan. Mari kita baca di dalam hati kita masing-masing. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27, pendengar atau pelaku firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengajarkan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika tidak seorang melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan. Saudara-saudara yang terkasih, sering sekali kita melihat, bahkan kita sendiri yang melakukannya. Ketika kita melakukan suatu tindakan, kita mampu, kita bisa melakukan suatu tindakan. Tetapi ketika tindakan kita itu, ketika kita disuruh untuk mengungkapkannya secara teori ataupun argumen, kita tidak mampu saudara-saudara. Karena kita hanya melakukan tanpa memperoleh pembelajaran yang kita dengar. Lalu ada juga orang yang mampu mengeluarkan teori-teori mereka dengan cara sempurna atau solusi-solusi yang menarik, tetapi ketika kita suruh mereka untuk
melakukannya dalam bentuk tindakan realita, mereka tidak mampu, saudara-saudara. Lalu ada juga orang, saudara-saudara, ia mampu melakukan sesuatu tindakan dan ia juga mampu melakukan argumen yang menarik. Mengapa demikian ia mampu melakukan kedua pihak tersebut, saudara-saudara? Karena ia mendengarkan, bukan hanya sekedar ingin tahu, sehingga ia mampu melakukannya di dalam bentuk kehidupannya, sehingga apa yang ia lakukan, apa yang ia dengarkan membuahkan hasil. Begitu juga firman Yakobus mengajarkan kita untuk sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kita sebagai manusia yang mendengarkan firman Tuhan, hendaklah kita lambat untuk berkata-kata. Sering sekali kita manusia, tanpa kita sadari, perkataan yang kita lontarkan atau kita keluarkan dari mulut kita sering menyakiti perasaan orang lain. Tanpa kita sadari, kata-kata itu mengandung bisa atau tajam untuk didengarkan orang lain. Alangkah baiknya kita sebagai yang mengimani firman Tuhan, berpikirlah sebelum berbicara, agar perkataan kita tidak melukai hati orang lain, saudara-saudara. Tetapi kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita yang memiliki indera pendengar, alangkah baiknya kita mendengarkan sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Jangan terlalu meresponi hal-hal yang buruk, saudara-saudara. Agar kita sebagai pendengar firman Tuhan yang setia, kita bisa menguasai diri kita, mengontrol diri kita, agar kita tidak mudah marah, tidak mudah untuk terpancing emosional kita. Karena ketika kita mendengarkan pendapat-pendapat orang lain atau isu-isu yang kotor, saudara-saudara, ketika kita melakukan itu, kita mudah marah karena apa yang kita dengarkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Sering sekali kita berpikir bahwa amarah adalah salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Tetapi hal itu tidak menjadi jalan kebenaran menurut Allah. Oleh karena itu, terimalah Tuhan di dalam hati kita dengan rendah hati, agar Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Ayat 22 menyatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar firman Tuhan. Saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Apakah saudara hanya menjadi pendengar firman Tuhan? Apakah saudara sudah menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan? Dan itu jawabannya ada di dalam hati kita sendiri, saudara-saudara. Banyak yang menyatakan, saya sudah sering ke gereja, setiap acara kebaktian, PA, saya selalu datang, saya selalu hadir dalam acara itu untuk mendengarkan khotbah firman Tuhan. Dan setiap malam, siang, sore, pagi, saya selalu berdoa. Bukankah saya adalah salah satu pelaku firman Tuhan yang baik, yang sempurna? Sungguh, pelaku firman Tuhan bukanlah seperti itu, saudara-saudara. Sesungguhnya iblis senior menyatakan kepada iblis junior, biarlah manusia itu menjadi pendengar firman Tuhan, bahkan ia mengupas semua tentang firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Bahkan ia menulis dalam bentuk buku firman Tuhan itu. Tetapi ketika mereka tidak melakukannya, mereka hanya mampu melakukan hal yang buruk. Maka itu adalah menjadi benteng yang besar untuk iblis menghancurkan kita manusia menjadi hamba Tuhan yang mengimani firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara sekasih, sesungguhnya pelaku firman Tuhan itu adalah orang yang mampu mengontrol mulutnya, mampu beretika baik sesama manusia, mampu mengasihi orang yang tidak mengasihinya, mampu menolong orang yang tak pernah menolongnya. Itulah sesungguhnya pelaku firman Tuhan. Ketika kita disuruh mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita selalu mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita bisa menjadi mabuk firman Tuhan ketika kita hanya mendengar bukan pelaku firman Tuhan. Di ayat 23
23 mengatakan, sebab jika orang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Sesungguhnya firman Tuhan di ayat 23 dan 24 itu menyatakan, orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukannya di dalam kehidupannya atau di dalam kesehariannya, itu adalah orang yang seperti menipu dirinya sendiri di dalam kemunafikannya, saudara-saudara. Mengapa di ayat 24 menyatakan ia sedang mengamat-ngamati mukanya di depan cermin? Karena ketika kita untuk menghadiri suatu acara pesta, kita berkaca di depan cermin agar ketika kita menghadiri pesta itu, kita terlihat menarik, elegan untuk menghadiri pesta itu. Tetapi ketika kita datang ke acara pesta itu, di tengah perjalanan kita tidak sadar bahwa angin telah membuat berantakan rambut kita, debu telah merusak makeup kita. Sehingga ketika kita sampai di acara pesta itu, kita sudah tidak tampil seperti apa yang kita lihat di cermin. Demikian juga kita sebagai pendengar firman Tuhan. Ketika kita tidak melakukannya, kita datang di acara suatu ibadah ke gereja, kebaktian PA untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita terus-menerus membaca firman Tuhan, bahkan sampai 1 jam kita memperoleh beberapa lembar untuk kita baca dalam firman Tuhan. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan tidak dengan penuh sukacita, tidak dengan rendah hati, dan kita tidak berniat untuk melakukannya, pikiran jiwa kita akan mudah dirasuki oleh iblis, saudara-saudara. Ketika kita datang di suatu gereja mendengarkan firman Tuhan, kita datang tidak dengan rendah hati, tidak berniat untuk melakukan firman Tuhan, hanya sebatas penasaran, hanya ingin tahu bagaimana bentuk firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana sejarah firman Tuhan. Ketika kita pulang dari gereja itu, di dalam perjalanan iblis datang merasui kita. Ia menggoda kita, bagaimana kita agar tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika kita sampai rumah, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Ketika kita disuruh, saudara-saudara, begitu banyak sudah firman Tuhan yang kita dengar di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita ditanya seberapa persen kita sudah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, mungkin persennya sangatlah minim. Begitu juga dengan saya, saudara-saudara. Di ayat 25 menyatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Iya, saudara-saudara, di ayat 25 menyatakan, ketika kita menekuni firman Tuhan yang kita dengar di acara khotbah, baik itu yang kita baca dari buku firman Tuhan, kita akan tahu bagaimana cara menghargai, melakukan firman Tuhan. Bagaimana, jadi bukan hanya untuk melupakannya ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita tahu bagaimana bentuk firman Tuhan itu untuk kita lakukan, saudara-saudara. Tetapi ayat 26 menyatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ketika kita sering datang ke ibadah, kita sering datang di acara suatu kebaktian gereja, saudara-saudara, segala bentuk acara melayani Tuhan kita ikut, saudara-saudara. Tetapi ketika mulut kita tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kuasai,
agar kita bisa menghargai seseorang lain, sama saja ibadah kita itu sia-sia. Kita hanyalah penikmat firman Tuhan, bukan penikmat dan pelaku firman Tuhan, saudara-saudara. Tetapi ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah yang mengunjungi yatim piatu dan dalam kesusahan mereka dan menjaga dirinya agar tidak dicemarkan oleh dunia. Di ayat 27 menyatakan, yang sesungguhnya ibadah yang murni bukanlah hanya datang ke gereja, bukanlah hanya memenuhi setiap kebaktian di gereja, tetapi ibadah yang murni yang ketika kita sulit, ketika kita dalam kesusahan, kita tetap mampu menolong orang yatim piatu, orang yang kesusahan, orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Itulah ibadah yang murni. Tetapi saudara-saudara terkasih, ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita tidak boleh tidak mendengarkan firman Tuhan. Kenapa demikian, saudara-saudara? Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita tidak mendengarkan firman juga. Apakah kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah sebuah firman Tuhan? Jelas tidak, saudara-saudara. Oleh karena itu, pendengaran firman Tuhan yang kita dengarkan dan tingkah laku kita untuk melakukan firman Tuhan haruslah saling berketergantungan, saudara-saudara. Oleh karena itu, inti dari Yakobus menyatakan yang kita ambil adalah kita sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan hendaklah kita bijak untuk mendengarkan informasi-informasi baik itu buruk maupun yang baik, saudara-saudara, agar ketika kita mendengarkan informasi kita tidak mudah oleh terpancing emosi kita sehingga kita tidak mudah amarah. Kita sebagai pendengar firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan itu, saudara-saudara, agar saudara-saudara kita tidak menjadi seorang yang munafik. Dan firman Yakobus mengajak kita untuk saling menolong, saling menopang orang yang membutuhkan kita. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan. Amin. Kiranya ini firman Tuhan yang mampu mengajak kita melakukan firman Tuhan, bukan hanya pendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang baik hati, terima kasih ya Bapa, kami kembali mengucap syukur. Ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu saja ya Bapa, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang senantiasa melakukannya di dalam kehidupan kami hari tiap hari ya Bapa. Ya Bapa, begitu banyak dosa yang kami perbuat maupun tidak sengaja ya Bapa dan sengaja ya Bapa. Kiranya Bapa menghapuskan itu ya Bapa, agar tidak menjadi penghalang ketika Bapa memberikan berkat di dalam kehidupan kami. Hanya ini doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.